Oke. Oke ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu berikan sebelumnya, yaitu proyek mading kalian. Jadi mungkin banyak sekali yang bertanya, proyek mading itu tujuannya seperti apa? Hari ini Bu akan menjelaskan bahwa proyek mading itu adalah proyek pembelajaran yang sifatnya adalah partisipatif. Jadi diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan secara historik karena kalian memilihnya ada tema Sumpah Pemuda, ada proklamasi, kemudian ada juga hal lain. Itu sebagai implikasi dari kehidupan berbangsa dan negara menggunakan Pancasila. Kemudian diharapkan Pancasila juga dapat nilai-nilainya dapat secara mendalam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian. Kemudian juga yang terakhir itu membangun kemandirian, etika kemahasiswaan dalam meningkatkan kesadaran kebangsaan, ya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana materi yang ini deskripsi proyek kalian. Sebenarnya ini harus diberikan di awal ya, Nak ya. Tapi kemarin itu belum sempat karena ada beberapa pelatihan. Jadi proyek kita itu kalian diminta untuk ini 3D, tapi kalian kan 2D dengan topik Pancasila, ada Sumpah Pemuda, ada pahlawan, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dikerjakan secara berkelompok dengan kreativitas penuh diberikan kepada kalian. Kemudian akan dipresentasikan dan yang terakhir ini internal exhibition di lingkungan prodi. Ini yang belum yang akan Ibu sampaikan sebagai pengganti untuk UAS. Ya, lor ya. Minggu 1, minggu 2, seharusnya kalian buat proses pembuatan mading sudah dikerjakan. Kemudian minggu ketiga itu presentasi project. Kalian buat video kemarin kan, udah Ibu terima ada 5 kelompok, walaupun ada 2 kelompok yang belum kumpul fotonya. Belum kumpul fotonya, kemudian minggu keempat itu internal exhibition project. Ini akan Ibu jelaskan. Oke, next ya. Ini sepertinya akan. Nah, ini penilaian, evaluasi penilaian biar kalian paham yang mungkin karena ini sifatnya pengganti dari UAS, jadi kalian bisa melihat bagaimana cara menilai dari dosen pengampu mata kuliah khusus yang Ibu pegang kelasnya, yaitu ada 3 kelas ya. Kemudian ini penilaiannya yang pertama itu aktivitas dari partisipatif setiap personal mahasiswa. Jadi makanya Ibu minta kalian buat video. Kemudian kemarin Ibu juga masukkan, Ibu melihat bagaimana aktivitas kalian dari one by one untuk melakukan proyek ini. Itu nilainya besar, 35% dari kalkulatif seluruh total nilai yang ada. Kemudian hasil proyek, ya, makanya Ibu tadi minta difotokan, karena Ibu kan belum melihat trio peak-nya kan, belum lihat secara langsung, tapi baru 3, oke, nggak masalah, duanya nyusul, itu 15%. Kemudian yang final exam ini akan Ibu lakukan digantikan dengan sejenis apa ya, internal exhibition itu adalah artinya pagelaran dari kalian hasil mading kalian. Jadi kalian tempel, Ibu sudah izin tuh dengan admin prodi bahwa mading akan ditempel di dinding yang tempat mading itu. Kemudian nanti akan ada orang tuh yang lihat kan itu kan di koridor utama kan. Nah, setiap kelompok itu harus ada sejenis SPG atau SPB-nya untuk standby di situ. Kalau ada yang ingin bertanya, kemudian kalian mintakan poin reviewnya. Entah itu berupa bintang, stiker bintang yang ditempel di mading kalian, atau pakai spidol atau stabilo untuk mencentang bagaimana poin kalian atau poin dari orang yang ngelihat dari mading kalian itu. Itu nilainya 25%. Sisanya, totally itu belum ditambah dari nilai tugas selama ini yang kalian buat. Kemudian ada kuis, kemudian ada UTS, jadi total nilai itu 100%, makanya baru bisa dapat nilai A, B, C, D, atau E. Ya, semoga nilainya nggak sejatuh itu ya. Ini yang Ibu akan jelaskan, nilai partisipasi. Jadi, sorry to say, kalau yang nggak berpartisipasi secara aktif, mohon maaf, nilainya agak over 35%. Jadi, bagaimana cara Ibu menilai? Ibu akan mengetahui dari video yang kalian buat, kemudian dari aktivitas yang Ibu lihat secara langsung, kemudian dari input yang Ibu dapatkan melalui reviewer yang secara tertutup mungkin kalian nggak tahu siapa gitu kan. Dari sini kelihatan ada, kalau bahasa anak ibu itu ada yang digendong, ada yang gendong ya. Nah, ini akan dilihatkan juga bagaimana presentasi ya dari video kemarin, hasil proyek kalian. Apakah ada relasinya antara mading yang kalian buat dengan apa yang kalian sampaikan ya.
Oke, ini nilai selanjutnya adalah nilai hasil proyek. Nilai hasil proyek itu dilihat dari kreativitas dalam ornamen mading, kemudian bagaimana komponennya itu, baik itu kerapian, keteraturan, dan estetikanya. Jadi nggak cuma sekedar tempel-tempel doang, tapi mading itu harus ada story-nya. Jadi storyboard-nya itu harus ada jelas. Jadi Ibu akan lihat apakah video yang kalian buat kemarin akan sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan di project ya. Ini hasil project yang Ibu tampilkan, baru 3 kelompok ya. Bisa kalian lihat tuh, ada yang merah putih, ada yang coklat, ada yang juga. Itu ada alurnya ya, Nak ya. Harus jelas tuh, kenapa merah putih, kenapa. Kalau yang ini kan petah ya, itu kelompok 1 ya. Kelompok 3 itu pasti ada alasannya kenapa ada foto-foto orang-orang tersebut ya. Siapakah mereka? Kemudian yang kelompok 5 itu juga ada beberapa pilihan tulisan-tulisan dan tulisan itu pasti membawa makna dan akan berhubungan dengan proyek kalian itu. Nah, 2 kelompoknya Ibu belum bisa tampilkan karena belum kumpul fotonya. Oke, nah ini yang penting, internal exhibition project. Ini sifatnya adalah menyajikan hasil karya kalian. Kalau 2D kan berarti ditempel, berarti ada kan waktu kita pintu masuk itu ada tempat untuk mading, kalian tempel lah di situ. Kemudian secara afektif atau penyampaiannya kalian bisa sampaikan ketika ada orang nanya gitu ini apa gitu seperti apa. Jadi kayak kalian menjajakan kayak sales lah gitu ya. Kemudian setelah mereka lihat, mintakan penilaian untuk mading kalian. Apakah dengan spidol ditulis ditempel di kertas seperti itu atau dengan stiker. Jadi stiker kecil-kecil itu ditempelkan di mading kalian. Nanti kita akan kalkulasikan berapa poin yang akan kalian dapatkan, maka itu akan menjadi, karena ini sifatnya adalah competition ya, jadi nanti ada pemenangnya. In the last session, pasti Ibu akan dihitung dari kalkulasi penilaian dari respon uh, orang yang melihatnya. Oke, ini 10 minutes again. Oke, next kita akan lihat, nah ini. Jadi ini kan sebenarnya perkuliahan terakhir ya, karena dua pertemuan lagi itu sudah masuk ke internal exhibition. Jadi mungkin Ibu tidak akan memberikan materi dan juga tidak akan ada UAS. Jadi otomatis em, kalian tidak akan mendapatkan apa ya perkuliahan yang memuat materi secara langsung. Jadi selama perkuliahan kita, silakan kalian berikan penilaian ya, nggak pakai baper, nggak pakai takut nilainya kecil ya, silakan menilai dan lakukan kolom chat. Ibu tunggu sekarang ya. Kita kan ada kolom chat ya, Zoom. Skornya 1 sampai 10. Yang dinilai adalah tingkat kepuasan. Ingat loh, bahasanya tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan kalian sebagai mahasiswa selama proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan harus secara apa ya, subjektif atau objektif. Harus real ya. Jadi nggak perlu takut. Walaupun di situ harus ada namanya, tapi itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian uh, untuk mata kuliah Pancasila. Jadi kalau misalnya kalian kasih ibu nilai 3, it's okay, no problem. Berarti itu akan membuat ibu menjadi lebih mereview bagaimana proses pembelajaran selanjutnya. Nggak usah juga terlalu too much gitu, harus 10 biar dapat nilai A. Nggak perlu seperti itu. Karena yang ibu ingin dapatkan adalah feedback atau umpan balik dari kalian yang benar-benar nyata gitu. Jadi ingat, bahasanya adalah tingkat kepuasan. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin sampaikan, silakan lakukan di kolom chat sekarang. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Formatnya nama, ya, nama, skor nilai, dan alasan kalau ada. Kalau nggak ada, it's okay, nggak masalah. Misalnya Dian underscore 7. Kalau misalnya ada alasan asik, atau misalnya alasannya Dian skor underscore 3, alasannya jarang masuk, boleh, it's okay, no problem. Silakan dicat di kolom chat sekarang. Oke, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Sebelum Zoom-nya terputus ya, Nak ya. Lebih baik lagi kalau ada komennya ya. Do not account aja ya.
Limonya Nggak perlu nilai besar ya, nak ya. Jangan pakai baper, jangan takut nilainya kecil. Nggak masalah. Satu menit lagi ya. Iya, Bu. Oke, time is over. Oke ya, sudah di-record. Jadi bisa kalian baca sendiri ya. Apa yang membuat kalian menyenangkan dan tingkat kepuasan kalian seperti apa, gitu kan. Jadi pada dasarnya kalau Ibu lihat sih semuanya sih karena kalian mungkin semester 1 ya. Jadi masih aura kesiswaannya itu masih ada gitu. Jadi masih menyukai hal-hal yang sifatnya bekerja sama dan ingin melakukannya secara fun, itu kan. Jadi memang sih tema Pancasila ini kan Ibu sudah bilang bahwa dari kalian kecil sampai sekarang itu temanya itu-itu saja gitu kan. Jadi kalau boleh dibilang sudah di luar kepala mengenai materinya. Tapi bagaimana kemasannya sehingga kalian bisa merewind kembali, kemudian melihat bahwa Pancasila itu memang sudah suatu yang harus diterapkan dan sudah mendarah daging, tetapi harus diadaptasi dengan kehidupan yang terjadi sekarang ini.
Oke, terima kasih. Walaupun nilainya sepertinya ada ketakutan untuk mendapatkan final skornya kecil ya. Padahal Ibu berharap ada yang kasih Ibu poin 1, 2, atau 3 karena Ibu mungkin jarang offline. Tapi it's okay, nggak masalah. Ibu rasa cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Dan kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya tentang internal exhibitionnya, nanti kita sebelum masuk sebelum action, nanti Ibu masuk dulu minggu depan. Oke? Atau nanti Ibu share juga video hari ini, jadi kalian bisa melihat lagi apa sih yang akan kalian lakukan pada saat internal exhibition itu. Karena itu pengganti nilai UAS ya, Nak ya. Jadi harus benar-benar perfecto biar UAS itu mendapatkan 25% poinnya itu bisa membuat nilai kalian semakin maksimal. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan untuk seluruh pembelajaran kita hari ini dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.